Sudah semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Jenderal Kelataan, saya Susanti Menunjukkan, dan saya Putra Mulia Balikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode Tsukamoto. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi metode Tsukamoto. Nah, di sini metode Tsukamoto adalah salah satu metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan event. Pada metode ini, setiap aturan menghasilkan nilai keluaran atau output dalam bentuk bilangan tegas atau grid. Selanjutnya, berikut saya menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Ada 4 langkah-langkah, yaitu yang pertama, falsifikasi. Nah, falsifikasi mengubah nilai input atau data nyata menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Artinya, akan ditentukan seberapa rendah, sedang, atau tinggi nilai suatu data. Yang kedua, pembentukan rules. Membuat aturan if then berdasarkan logika hubungan antar variabel. Nah, setiap aturan punya kesimpulan atau output dalam bentuk hubungan fuzzy yang fungsi keanggotaannya berbentuk monoton, naik ataupun turun. Yang ketiga yaitu inferensi. Inferensi itu kita tentukan nilai alfa predikat atau alfa i untuk setiap aturan, yaitu tingkat kebenaran aturan tersebut. Untuk rumusnya sendiri, alfa itu sama dengan minimum dari mu input 1, mu input 2, dan seterusnya. Kemudian mu output dari zi itu sama dengan alfa i itu sendiri. Yang keempat yaitu defalsifikasi atau menggabungkan semua aturan. Nah, kita menggabungkan semua hasil aturan menjadi satu nilai output, yaitu output akhir, yaitu Z. Untuk rumusnya sendiri yaitu sigma dari alfa i dikali dengan zi, kemudian dibagi dengan sigma alfa i. Selanjutnya, contoh kasus untuk metode Tsukamoto adalah sebuah universitas A dengan mengembangkan sebuah sistem berbasis logika fuzzy metode Tsukamoto untuk membantu mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak kampus sebagai alat bantu dalam memberikan dukungan seperti konseling atau kegiatan relaksasi bagi mahasiswa yang mengalami tekanan akademik. Dalam sistem tersebut, tingkat stres mahasiswa ditentukan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu beban tugas, kualitas tidur, dan waktu santai. Ketiga variabel ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental mahasiswa dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Pada minggu terakhir, seorang mahasiswa bernama Raffi mengaku memiliki banyak tugas kuliah dengan tingkat kesulitan yang cukup berat. Rata-rata hanya tidur sekitar 4 jam per hari dan hanya memiliki sedikit waktu santai sekitar 3 kali dalam seminggu untuk beristirahat atau melakukan kegiatan ringan seperti menonton atau berolahraga. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak kampus ingin mengetahui tingkat stres Raffi menggunakan metode fuzzy Tsukamoto agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam membantu menjaga keseimbangan antara akademik dan kesehatan mental. Nah, penyelesaiannya itu yang untuk menyelesaikan masalah ini, kita perhatikan variabel yang kita gunakan dalam ujifikasi. Yang pertama itu inputnya yaitu beban tugas atau BT dengan domainnya itu dari 0 sampai 100, di mana himpunannya itu ada ringan, sedang, dan berat. Ringan itu domainnya dari 0 sampai 40, sedang itu dari 30 sampai 70, dan berat itu 60 sampai 100. Selanjutnya pada variabel kualitas tidur dengan domainnya itu 0 sampai 100, di mana himpunannya itu ada buruk, cukup, dan baik. Domain untuk buruk itu 0 sampai 40, domain untuk himpunan cukup itu 30 sampai 70, dan domain untuk himpunan baik itu 60 sampai 100. Begitu juga pada variabel waktu santai, himpunan dari sedikit itu 0 sampai 40, himpunan sedangnya itu 30 sampai 70, dan himpunan banyaknya itu 60 sampai 100. Lalu kita melihat outputnya itu tingkat stres dengan domainnya juga 0 sampai 100, di mana himpunan dari outputnya itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu dari 0 sampai 40, sedang itu 30 sampai 70, dan tinggi itu domainnya 60 sampai 100. Oke, yang pertama itu fungsi keanggotaan dari variabel yang pertama yaitu beban tugas. Dari fungsi keanggotaannya itu kita bisa melihat pada grafik yang warna kuning ini adalah untuk beban tugas ringan.
Dan untuk warna biru ini untuk beban tugas sedang, dan grafik yang warna hijau ini untuk beban tugas berat, di mana fungsi keanggotaan dan di mana fungsi keanggotaan dari berat adalah seperti pada slide. Begitu juga fungsi keanggotaan pada kualitas tidur. Untuk buruknya itu yang warna kuning, dan untuk cukupnya itu yang warna biru, untuk baiknya itu yang warna hijau. Begitu juga untuk fungsi keanggotaan pada waktu santai. Pada tingkat stres, kita bisa lihat pada PPT ini, di mana di sini juga keterangannya sudah tertera pada slide, yaitu untuk grafik warna kuning ini itu untuk stres rendah, grafik warna biru ini untuk stres sedang, dan grafik warna hijau ini untuk stres tinggi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada fasifikasi, di mana untuk fasifikasi ini kita membutuhkan nilai input dalam bentuk nilai CRIPS-nya, yaitu misalkan di sini kita punya BT atau beban tugas, yaitu karena dianggap Raffi ini memiliki beban tugas yang cukup berat, maka kami kategorikan nilai CRIPS yaitu adalah 70. Kemudian untuk yang berikutnya, KT atau kualitas tidur, itu kami punya nilainya 40, dan untuk waktu santainya itu adalah 30. Nah, yang pertama adalah kita lakukan untuk variabel beban tugas atau BT, yaitu sama dengan 70. Berdasarkan fungsi keanggotaan yang sudah kita peroleh tadi, maka kita tinggal masukkan nilai X-nya dengan 70. Kita akan peroleh untuk variabel BT dengan himpunan ringan, maka mu ringan untuk beban tugas itu sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai 70 itu lebih besar sama dengan 40. Berdasarkan fungsi keanggotaan tadi, untuk X lebih besar sama dengan 40, maka nilainya 0. Kemudian untuk mu sedang di variabel beban tugas itu nilainya juga 0, karena 70 ini nilainya sama dengan X, atau X lebih besar sama dengan 70. Kemudian yang terakhir di himpunan berat untuk beban tugas, nilai keanggotaannya yaitu mu berat untuk beban tugas itu sama saja dengan kita mencari mu berat dengan X-nya kita ganti dengan 70. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita juga lakukan yang sama untuk variabel kedua, yaitu kualitas tidur dengan nilai CRIPS yaitu 40. Kita akan peroleh dengan memasukkannya ke fungsi keanggotaan yang sudah kita buat tadi. Untuk mu buruk di variabel kualitas tidur itu nilainya 0, karena X lebih besar sama dengan 40 itu nilainya 0. Kemudian di himpunan yang cukup, maka sama saja dengan kita mencari mu cukup dengan X-nya kita ganti dengan 40. Hasilnya adalah 0,5. Dan juga untuk himpunan baik pada variabel kualitas tidur itu adalah 0, karena 40 itu kecil sama dengan 60, atau dengan syarat keanggotaan tadi X lebih kecil sama dengan 60, nilai keanggotaannya adalah 0. Selanjutnya kita juga lakukan untuk variabel WS atau waktu santai yaitu 30, kita masukkan di himpunan sedikit. Dalam variabel waktu santai itu sama saja dengan kita mengganti X-nya dengan 30, kita masukkan ke rumus, kita peroleh nilai keanggotaan di himpunan sedikit itu adalah 0,5. Sedangkan nilai keanggotaan yang pada himpunan sedang dan banyak itu adalah 0. Karena 30 di sini dia untuk mu sedangnya itu X lebih kecil sama dengan 30, nilainya adalah 0. Dan untuk himpunan banyak dia adalah X kecil sama dengan 60, karena 30 kecil sama dengan 60 maka dia juga nilainya 0. Nah, berdasarkan di atas nanti kita hanya memperoleh 3 derajat keanggotaan yang tidak 0, yaitu pada saat dia mu berat di variabel beban tugas yaitu 0,5, kemudian di mu cukup untuk variabel kualitas tidur 0,5, lalu mu sedikit untuk variabel waktu santai yaitu 0,5. Next. Nah, selanjutnya setelah fasifikasi kita perlu menentukan rules. Rules di sini yang kami sediakan itu adalah 12 rules. Misalnya di sini untuk N1, if BT yaitu berat, N KT buruk, N WS sedikit, dan stres tinggi. Dan begitu seterusnya kami lakukan sampai untuk rules ke-12.
Nah, selanjutnya adalah kita perlu melakukan yang namanya adalah inferensi. Inferensi itu adalah kita mencari nilai alfa predikatnya. Misalkan di sini untuk R1 berarti kita punya alfa predikat 1. Bagaimana cara memperoleh alfa predikat 1? Yaitu kita cari nilai minimum dari yang pertama untuk beban tugas berat, itu nilai keanggotaannya adalah 0,5. Kemudian untuk kualitas tidur buruk itu nilai keanggotaannya adalah 0. Dan untuk waktu sakit sedikit nilai keanggotaannya adalah 0,5. Maka nilai minimum di antara 0,5, 0 dan 0,5 adalah 0. Dan begitu seterusnya kita lakukan sampai rules ke-12. Next lagi. Ya. Ini dia untuk ke-12 rules yang sudah kita cari alfa predikat 1 hingga alfa predikat ke-12. Nah, berdasarkan di atas, hanya rules ketiga saja yang aktif, di mana alfa 3-nya itu sama dengan 0,5 atau tidak 0 berdasarkan nilai minimum dari derajat keanggotaannya. Nah, pada rules ketiga atau R3 itu kita punya den-nya atau makanya itu adalah stres tinggi, sehingga nanti kita gunakan fungsi keanggotaannya itu adalah fungsi keanggotaan dari stres tinggi, yaitu untuk mu tinggi di Z itu sama dengan Z kurang 70/30, dengan mu tinggi untuk Z3 itu sama dengan alfa predikat ketiga. Baik, selanjutnya kita substitusi alfa predikat ketiga tadi yaitu nilai 0,5 itu ke fungsi mu tinggi Z, sehingga kita ganti yaitu menjadi alfa predikat ketiga itu sama dengan Z3 dikurang 70 dibagi dengan 30. Kita bisa kalikan ke sini, berarti alfa predikat 3-nya tadi kita punya 0,5, berarti 0,5 sama dengan Z3 kurang 70 dibagi 30. Kemudian 0,5 ini bisa kita kali dengan 30, kemudian 70 bisa kita pindah ruaskan supaya ada di ruas yang sama. Jadi kita hanya akan punya Z3 itu sama dengan 0,5 dikali 30 tambah 70, atau Z3 sama dengan 15 tambah 70 yaitu sama dengan 85. Selanjutnya saya menjelaskan tentang diversifikasi. Nah, dari sebelumnya sudah diperoleh bahwa alfa predikat ketiganya itu sama dengan 0,5 dan Z3-nya sama dengan 85. Maka selanjutnya kita gunakan rumus Z sama dengan sigma dari alfa predikat I dikali dengan ZI dibagi dengan sigma alfa I. Karena hanya ada satu rule R3, maka Z sama dengan alfa predikat 3 dikali dengan Z3 dibagi dengan alfa predikat 3. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan Z sama dengan 0,5 dikali 85 dibagi dengan 0,5, sehingga hasilnya sama dengan 85. Untuk kesimpulannya, karena Z sama dengan 85, elemen dari domain 60 dan 100, maka hasil crisp termasuk dalam kategori intensitas tinggi. Artinya, berdasarkan nilai input yang diberikan, yakni beban tugas yang cukup berat, kualitas tidur yang kurang baik hanya 4 jam per hari, serta waktu santai yang sedikit hanya 3 kali seminggu, maka dengan menggunakan metode Basi-Tsukamoto dapat disimpulkan bahwa tingkat stres Raffi berada pada kategori tinggi. Baik, sekian video presentasi dari kami kelompok 1. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih.